الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولو كره الكافرون اللهم فصل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepada kita tentang zaman yang akan datang. Beliau bersabda di dalam riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, sayati 'alan nas sanawatun khadda'atu yusaddiqu fihal kadib wa yukaddabu fiha sadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Qila wa mar ruwaibidah? Qala ar-rajulut tafih fi amril amah. Sayati, bakal datang alan nas, pada manusia, sanawatun khada'at, banyak penipuan-penipuan atau banyak pemalsuan-pemalsuan. Yusaddiqu fihal kadib, membenarkan orang yang bohong, membenarkan pendusta. Wa yukadzabu fihas shadiq, dan mendustakan orang yang jujur. Wa yu'taman, dan diberi kepercayaan fiha, pada saat itu, al khain, orang-orang yang khianat. Wa yukhawwanu, dan dikhianati fiha, pada saat itu, al-amin, orang-orang yang dapat dipercaya. Wa yantiqu, dan banyak bicara, banyak dianggap atau banyak didengar ucapan dan pandangannya, fiha, pada saat itu, ar-ruwaibidah, kaum ruwaibidah. Kila, maka ditanya kepada Rasulullah, wa mar ruwaibidah, apa ruwaibidah itu? Qala, Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulut tafih fi amril amah, orang-orang yang bodoh memegang kepercayaan orang banyak. Jadi tanggung jawab orang banyak diserahkan pada orang bodoh. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja hadis ini bukan hanya sebagai khobariyah atau berita di akhir zaman, tapi Rasul memberikan perhatian atau insya'iyah bagi kita agar waspada pada hari-hari tersebut. Dan di dalam hadis lain dikatakan, innaha sayati 'alan nas sinuna khada'ah yusaddaqu fihal kadib yukaddabu fihal shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yantiku fihar ruwaibidah. Dan pada saat itu ditanya, wa mar ruwaibidah? As-safih yatakallamu fi amril amah, orang bodoh dipercaya oleh umat. Sidang Jumat rahimakumullah, apakah kejadian tersebut sudah ada di kalangan kita masing-masing, atau sudah ada di negara kita, atau di provinsi kita, atau di kota kita, atau di kampung dan di RW kita?
Sehingga kepercayaan kepemimpinan umat itu diserahkan kepada yang bukan ahli. Dan Rasulullah SAW memberikan perhatian, idza duyi'atil amanah fantadiris sa'ah. Apabila kepercayaan diberikan atau diserahkan, dipercayakan kepada orang yang amanah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah, maka tunggu kehancuran. Dan saat itu, perkataan saat di dalam Al-Quran disebut 35 kali. Oleh Departemen Agama di dalam terjemahnya diartikan hari kiamat. Tapi tentu saja mempunyai makna yang cukup banyak saat itu. Bisa saat kehancuran, bisa saat hari kiamat, bisa saat yang mengerikan. Sidang Jumat rahimakumullah, makanya saya katakan tadi, hadis ini memberikan perhatian agar jangan sampai kita tidak waspada terhadap keadaan tersebut. Itu insya'iyah yang pertama. Insya'iyah yang kedua, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjauhi sifat-sifat yang tadi, yaitu membenarkan pendusta, mendustai orang jujur, atau mengkhianati orang yang jujur, dan menganggap atau memberikan kepercayaan terhadap orang yang berkhianat. Karena apa? Karena apabila kepercayaan diberikan kepada orang yang berkhianat, fantadiris sa'ah, tadi disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap mukmin, setiap umat memang senang mengemban amanah. Dan amanah itu merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menawarkan amanah, inna aradnal amanah ala samawat, kepada langit, wal ardi, dan kepada bumi, wal jibal, dan gunung-gunung, fa'abaina, mereka enggak berani untuk memegang amanah, ayah milnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan, maka manusia senang mengemban amanah. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, kalau manusia itu senang mengemban amanah, senang memegang jabatan, senang diberi kepercayaan, itu adalah fitrahnya. Kalau orang tidak mau diberi kepercayaan, tentu dari kemanusiaannya dia sudah turun, karena tidak mau mengemban amanah. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 72 adalah langit, bumi, dan gunung-gunung, serta ya langit, bumi, dan gunung-gunung. Manusia itu senang mengemban amanah. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjaga amanat tersebut, jangan sampai dikhianati. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah, jangan berkhianat kepada Rasul, jangan pula berkhianat kepada amanah-amanahmu, wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Dan oleh Al-Marogi itu dikatakan setiap perbuatan maksiat itu khianat, setiap pelanggaran itu khianat. Innal ma'asi kullaha khianah. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul itu adalah khianat. Maka sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari hadis yang saya sebutkan tadi. Pertama, peringatan kepada Rasul, kepada kita dari Rasul akan bahaya tidak sesuai dengan dasar hukum, karena itu masuk kepada ruwaibidah. Oleh karena itu Allah menyerukan la takfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan mengikuti apa yang tidak kamu ketahui, jangan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui. Sekarang jalur informasi cukup mudah diterima.
kamarnya masing-masing, ke sakunya masing-masing, demikian mudah diterima informasi itu. Maka kalau kita menerima dan menyampaikannya tanpa ilmu, tanpa penyelidikan, itu merupakan perbuatan yang dusta. Oleh Rasulullah SAW dikatakan wakafa, cukup bil kadib, untuk berdusta apabila orang itu menerima kullama sami'ahu, setiap apa yang ia dengar, setiap apa yang ia dapatkan, lalu dia sebarkan, dia share ke pihak lain tanpa penyelidikan terlebih dahulu. Apalagi kalau tarjamahnya hadis, tidak ditunjukkan rawinya yang belum tentu kesahihannya, kemudian langsung di-share, itu cukup dusta. Maka peringatan pertama, jangan sampai kita menjadi kaum ruwaibidah, berbicara tanpa bukti kebenaran. Kedua, kaum ruwaibidah itu merupakan penganut setan, bukan penganut Nabi. Oleh karena itu, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kemudian innama ya'murukum bisu wal fahsya. Mereka selalu mendorong untuk perbuatan jahat, untuk perbuatan tidak benar. Kemudian yang ketiga, hadis ini memberikan peringatan kepada kita agar kita tetap berpegang teguh kepada kejujuran, kepada kebenaran, jangan kedustakan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bar. Kalian tetap berpegang teguh kepada kejujuran, kebenaran, karena kebenaran itulah yang membawa kita kepada kebaikan. Sebaliknya, kalau kedustaan itu sering mewujudkan atau mendorong untuk dusta berikutnya. Wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Kedustaan, wa ma yajalur rajul yakdibu wa yatahatto kadhib hatta yuktaba indallah kadzaban. Orang yang berdusta itu mempunyai kecenderungan untuk dusta berikutnya sehingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Oleh karena itu jangan sekali-kali berani berdusta. Kemudian yang keempat, pentingnya menjaga amanah supaya jangan sampai saat-saat yang diperhatikan atau yang diingatkan oleh Rasul itu terjadi di kalangan kita, baik skupnya yang besar maupun skupnya yang kecil. Itulah perhatian Rasulullah SAW yang harus kita waspadai. Jangan sampai ruwaibidah berkembang di kalangan kita. Ghafarahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannatan iddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang Jumat rahimakumullah, Rasul memberikan perhatian kepada kita jangan sampai kita berada pada ruwaibidah. Oleh karena itu tetap megang teguh kepada kejujuran. Kedua, hati-hati pada informasi yang banyak bohong sekarang ini. Ketiga, amanat harus tetap dijaga, jangan sampai dikhianati, karena perbuatan khianat kepada amanat itu akan mendatangkan kehancuran. Idza du'yatil amanah ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Sidang Jumat rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a
wa imanan sadiqa wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban wasi'an bighairi hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.